Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para pelajar sekalian, kita teruskan pelajaran tafsir surah At-Taubah dan sekarang kita mulai dari ayat yang ke-25. Judul ayat yang akan kita ceritakan ini adalah Nasrul Mu'minina fi mawatina katsiratin. Pertolongan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman di banyak peperangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsira. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian wahai orang-orang yang beriman di medan peperangan yang banyak. Wa yauma Hunainin, dan juga ingat juga ketika perang Hunain. Di situ juga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Ketika perang Hunain itu id a'jabatkum kathratukum, di mana kalian waktu itu merasa bangga, merasa kagum dengan banyaknya jumlah kalian. Akan tetapi falam tughni ankum syai'a, jumlah yang banyak itu sedikit pun tidak memberikan apa-apa manfaat kepada kalian. Bahkan kalian kalah sehingga wadaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, bumi yang begitu luas ini terasa dhaqat, terasa sempit bagi kalian. Thumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian lari ke belakang dalam keadaan bercerai-berai. Sekarang kita lihat tafsir ayat yang ke-25 ini. Laqad nasarakumullahu fi mawatina, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah banyak menolong kalian di dalam lil harbi, banyak peperangan, katsiratin. Seperti kabadarin, seperti ketika perang Badar, Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang beriman, wa Quraidah, dan ketika perang menghadapi Bani Quraidah, wan Nadir, dan ketika perang menghadapi Bani Nadir. Ketika perang Badar ini melawan orang-orang Quraisy dari Mekah, adapun Quraidah dan Bani An-Nadir ini adalah kelompok orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Juga Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada orang-orang beriman. Wadhkur, dan ingatlah yauma Hunain, ketika perang Hunain. Juga Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Apa itu Hunain? Hunain itu adalah wadin, sebuah lembah, baina Makkah wa Taif, yang terletak antara kota Mekah dan negeri Taif. Atau maksudnya au yauma qitalikum fihi, bisa rujuk kepada Hunain, itu bisa rujuk kepada makna lembah, atau juga Hunain itu bisa merujuk kepada yauma qitalikum fihi, rujuk kepada hari di mana pada hari itu kalian berperang di tempat itu. Berperang melawan siapa? Hawazin, suku Hawazin. Suku Hawazin ini adalah suku Halimah As-Sa'diyah. Suku Halimah As-Sa'diyah, ibu susu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan terjadi perang Hunain ini? Wadzalika, perang itu terjadi fi Syawal, pada bulan Syawal, tahun berapa? Sanah Tsamanin, tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah itu sama-sama kita ketahui itu adalah Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah pada bulan Ramadan, dan pada bulan Syawalnya terjadi perang Hunain. Id badalun min yaum, adalah badal daripada yaum. Yauma. A'jabatkum,
kathratukum. Jumlah yang banyak pada saat itu membuat kamu jadi kagum. Kamu merasa sombong dengan jumlah yang banyak. Faqultum, maka kamu katakan, lan nughlabal yawma min qillatin, bahwa kami tidak akan bisa dikalahkan pada hari ini ketika menghadapi jumlah yang sedikit. Berapa jumlah kaum muslimin ketika itu dan berapa jumlah kaum Hawazin? Wa kanu 12 alfan. Kaum muslimin jumlahnya adalah 12.000 orang. Wal kuffaru 4.000. Sementara orang-orang kafir jumlahnya 4.000. Jadi 3 kali lipat jumlahnya orang Islam. Akan tetapi falam tughni ankum, jumlah yang besar itu tidak bisa mendatangkan manfaat apa-apa kepada kaum muslimin, syai'an, sedikit pun. Kaum muslimin kalah sehingga akibatnya wadaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Daqat, bumi yang begitu luas terasa sempit oleh orang-orang yang beriman. Ma adalah ma masdariyah, ai maksudnya ma'a rahbiha ai sa'atiha. Walaupun bumi ini luas, akan tetapi falam tajidu makanan, kaum muslimin ketika itu kalian tidak mendapati satu tempat pun tatma'innuna ilaihi, yang bisa kamu merasa nyaman di tempat itu, merasa aman di tempat itu. Kenapa? Lisyiddatim ma lahiqakum minal khauf, atau lisyiddati ma lahiqakum minal khauf, karena kaum muslimin ketika itu merasakan takut yang sangat luar biasa. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian lari ke belakang dalam keadaan bercerai-berai. Munhazimina, kalah. Kaum muslimin lari ke belakang. Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Wa thabata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala baghlatihi al-bayda, akan tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap istiqomah, tidak lari, dan tetap berada di atas baghlatihi. Baghlah ini adalah di antara onta, di antara kuda dan keledai, namanya baghal. Baghalnya yang putih. Walaysa ma'ahu ghairu al-Abbas, dan tidak ada yang bersama Nabi ketika itu selain pamannya Al-Abbas radhiyallahu taala anhu, karena Abbas ketika itu sudah masuk Islam. Dia masuk Islam ketika Fathu Makkah. Dan juga Abu Sufyan. Abu Sufyan juga tetap berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan ketika itu? Akhidhum birikabihi. Abu Sufyan itu tetap memegang tali keledai atau tali baghal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma anzalallahu sakinatahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan tumakninah, ketenangan, ala rasulihi, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa 'alal mu'minin, dan juga ke atas orang-orang yang beriman. Wa anzala junudan, bahkan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentara, lam tarauha, di mana kaum muslimin atau kalian tidak bisa melihat tentara Allah tersebut, yaitu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa 'adzabal ladzina kafaru, dan Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana kepada orang-orang kafir. Mereka ada yang terbunuh dan tertawan. Wa dzalika jazaa'ul kafirin, dan itulah balasan bagi orang-orang kafir. Tsumma anzalallahu sakinatahu, kita lihat tafsirnya. Sakinatahu maksudnya adalah tumakninatahu, tumakninah, ketenangan. Allah turunkan kepada rasuli, ala rasulihi, ke atas rasulnya, wa 'alal mu'minin, dan ke atas orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faraddu ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam
Maka mereka kemudian kembali lagi mendekati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lari tadi. Lamma nadahumul Abbas biizni. Manakala ketika dipanggil kembali oleh Al-Abbas radhiyallahu taala anhu dengan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat yang lari kemudian datang kembali mengelilingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatalu, dan mereka kemudian berperang kembali. Wa anzala junudan, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentaranya, lam tarauha, yang kalian tidak dapat melihatnya. Tentara itu apa atau siapa tentara Allah itu? Malaikatan. Itu adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa 'adzabal ladzina kafaru, dan Allah timpakan bencana kepada orang-orang kafir bil qatli wal asri, ada yang terbunuh dan ada yang tertawan. Wa dzalika jazaa'ul kafirin, dan itu semuanya adalah merupakan balasan bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari orang-orang yang dikehendakinya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha. Allah menerima taubat dari orang-orang yang dikehendakinya, minhum, dari kalangan mereka itu suku Hawazin tadi, bil islami, ada yang kemudian masuk Islam. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Baik, sekarang kita lihat Hasyiah As-Sawi. Hasyiah As-Sawi menyebutkan di sini, kita langsung saja kepada qauluhu wadin baina Makkah wa Taif. Ini baina maksudnya adalah sebuah lembah. Hunain itu sebuah lembah antara Mekah dan Taif. Ai wa bainahuma 18 milan. Jadi jarak antara Mekah dan Taif itu adalah 18 mil. Wa fi ba'dhi al-ibarat, dan dalam ungkapan yang lain, berapa jarak antara Mekah dan Taif itu? Salasa layalin. Jadi perjalanan 3 malam. Kemudian disebutkan Hawazin tadi dalam tafsir Jalalain. Ai, siapa mereka? Wahum qabilatu Halimah As-Sa'diyah. Mereka itu adalah suku daripada Halimah As-Sa'diyah. Nah, kemudian tadi disebutkan juga bahwa perang Hunain itu terjadi pada tahun sanata Tsamanin atau sanatu Tsamanin, tahun ke-8, maksudnya ai minal hijrah, tahun ke-8 hijrah. Wahia sanatu Fathi Makkah, dan dia itu adalah tahun penaklukan kota Makkah, karena Fathu Makkah tahun ke-8 juga pada bulan Ramadan, dan perang Hunain sebagaimana yang kita katakan terjadi pada bulan Syawal. Lianna Makkah futihat fi Ramadan. Kota Makkah ditaklukkan pada bulan Ramadan. Wa ghazwatu Hawazin, sementara perang Hawazin atau perang Hunain fi Syawal. Aqibahu, terjadi pada bulan Syawal setelah Fathu Makkah di bulan Ramadan. Kemudian perkataannya min qillatin ay min adadin qalil, ya jumlah musuh sedikit yang jumlahnya adalah 4.000. Qauluhu wa kanu 12 alfan, jumlah kaum muslimin itu adalah 12.000 orang. 12.000 ini 10 alaf minal muhajirin wal ansar. 10.000-nya dari kalangan muhajirin dan ansar. Wa alfani, dan 2.000 lagi minal ladzina aslamu fi Makkah ba'da fathiha. Adalah orang-orang yang masuk Islam di kota Mekah setelah ditaklukkan. Baik. Kemudian perkataannya falam tughni ankum syai'a, ai lam tanfa'kum wa lam tadfa'ankum syai'a. Jumlah yang banyak tadi tidak bisa memberikan manfaat apa-apa dan juga tidak bisa menolak apa-apa. Kemudian qauluhu ai ma'a rahbiha, asyara bidzalika ila anna al-ba'a bi ma'na ma'a wal jumlatu halun ai mutalabbisatun bi rahbiha wal ruhbu bid-dhammi as-sa'ah. Jadi
Ar-ruhbu itu maksudnya luas. Kalau dibaca ar-rahbu al-wasi', yang luas. Ar-ruhbu bisa, ar-rahbu bisa. Walaysa ma'ahu ghairu al-Abbas, dan tidak ada yang bersama Nabi selain Abbas. Ungkapan ini maksudnya adalah waqad kada akhiran bilijabi baghlatihi. Al-Abbas juga ketika itu memegang tali kekang baghal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qauluhu wa Abu Sufyan itu ai ibnu Al-Harth ibnu Abdul Muttalib. Abu Sufyan ibnu Al-Harth ibnu Abdul Muttalib. Waqad aslama Abu Sufyan masuk Islam, aslama huwa wal Abbas, dan juga Abbas yaumal fathi, ketika Fathu Makkah, wa fi ba'di siyar, dan di dalam sebagian kitab sirah yang lain disebutkan annal ladzina thabatu, bahwa orang-orang yang tetap bersama Nabi ketika perang Hunain ini tidak lari, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Hunain, mi'atun wa thalathatun wa thalathuna minal muhajirin, itu ada sekitar 133 dari kalangan muhajirin, wa sittatun wa sittuna minal ansar, dan ada 66 dari kalangan orang-orang Ansar. Wa yujma' baina ma qalahu al-mufassir wa ghayruhu bi annahu lam yabqa muttasilan bil baghlah illa ithnani. Dan bagaimana kemudian menggabungkan antara riwayat ini dengan yang mengatakan bahwa tidak kekal bersama Rasulullah kecuali 2 orang, itu artinya adalah yang tetap memegang tali kekang baghal Rasulullah SAW itu hanya 2 orang. Ya, sementara yang lainnya itu tidak ikut memegang. Mereka tetap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal baquna, sementara yang lain mustaghiluna bil harbi lam yafirru. Mereka tetap bertahan memerangi orang-orang Hawazin, mereka tidak lari. Faraddu, kemudian perkataannya faraddu ay raja'u jami'an, mereka kembali kal fasilid dal an ummih idza wajadaha, seperti anak-anak ayam yang berkeliaran kemudian dia berkumpul kembali ke induknya ketika mereka mendapati induknya kembali. Qauluhu lamma nadahum al-Abbasu ay wa kana saytan yasma'u sautahu min nahwi 8 amyal. Abbas itu memanggil sahabat-sahabat yang lari itu, ya, memanggil mereka kembali. Wa kana syaitan, itu suara Abbas itu, yasma' sautahu, orang bisa mendengar suaranya itu dalam jarak 8 mil, itu orang bisa mendengar suaranya. Subhanallah. Ini Al-Abbas. Kemudian qauluhu lam tarauha, malaikat yang tidak dapat kalian lihat, qila kanu khamsata alaf. Berapa jumlah malaikat ketika itu yang Allah turunkan? Itu jumlahnya 5.000 malaikat. Waqila, dan riwayat yang lain mengatakan sittata asyara alfan, 16.000. Walam yuqatilu, akan tetapi mereka tidak ikut berperang. Hanya saja bal nazalu li taqwiyati qulubil muslimin. Mereka turun untuk memperkuat keteguhan hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan buktinya bahwa malaikat ikut turun ketika itu, di samping ayat ini yang sudah mengatakan demikian, yang wajib kita yakini, tapi juga ada riwayat dari kalangan orang musyrik itu sendiri yang ikut berperang bersama sahabat-sahabatnya. Nah, ketika mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, dia mengatakan fatalaqqana indahu rijalun. Ketika kami berperang melawan orang-orang Islam, kami mendapati ada rijal. Ada orang yang bidul wujuh hasan, wajahnya itu putih, tampan. Faqalu lana, mereka mengatakan kepada kami, syahatil wujuh, wajah-wajah ini akan hancur. Irji'u, baliklah kalian semua. Qala, kemudian dia mengatakan, fanhazamna, kami kemudian kalah, warakibu aktafana, dan mereka kemudian memijak-mijak bahu-bahu kami. Dan juga waruya, dan diriwayatkan juga annal malaikata, bahwa malaikat alladzina nazalu yauma Hunain, yang turun di perang Hunain itu,
alaihim amaimu humrin. Mereka memakai serban yang warna merah. Rakibina khailan bulqan. Mereka menunggang kuda, yang kuda itu warnanya campuran putih dengan hitam. Kemudian qauluhu, perkataannya bil qatli, dengan ada yang terbunuh, ai li ba'dihim, sebagian mereka ada yang terbunuh, wa huwa aktsar min sab'in, dan jumlah mereka lebih dari 70. Qauluhu, kemudian perkataannya wal asri, ada yang tertawan, ai yang tertawan itu adalah lin nisa'i waz zarari, para wanita dan juga anak-anak. Wa kanu sittata alaf, jumlah mereka adalah 6.000. Walam taqa ghanimatun a'zam minha, dan belum pernah terjadi dalam perang ini mendapatkan ghanimah yang lebih banyak, ya, selain daripada perang Hunain ini. Faqad kana fiha minal ibil 12,000. Onta dari hasil ghanimah ini didapat jumlahnya adalah 12.000 onta. Wa qila 24,000, dan ada yang mengatakan dapat 24.000 onta. Wa minal ghanami ma la yuhsa, kambing-kambing sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Wa kana fiha ghairu dzalik, dan bersamaan dengan itu juga masih ada lagi yang dijadikan ghanimah. Walamma hazamahum, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil kembali mengalahkan suku Hawazin di perang Hunain ini, Rasulullah kemudian qasada ila Taif, pergi menuju Taif. Wa amara bi ja'lil ghanaim fil ji'rana. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan ghanimah itu dikumpulkan di Ji'rana, yaitu dekat kota Mekah. Hatta ya'tiya ilaihim. Mereka disuruh tinggal di situ, menunggu di situ sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjumpai mereka. Falamma raja'a sallallahu alaihi wasallam min at-Taif, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari Taif, intazara Hawazin bid'ata ashar yauman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi menunggu kabilah Hawazin selama 10 hari lebih kurang. Liyaqdimu alaihi muslimin. Rasulullah menunggu agar mereka itu datang jumpa Nabi dalam keadaan masuk Islam. Thumma akhadha fi qismatil ghanaim, kemudian Rasulullah mulai membagikan harta ghanimah. Wa kana fi sabi, dan ternyata yang termasuk juga tawanan, jatuh dalam tawanan ketika itu adalah ukhtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ar-radha', saudara perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesusuan. Wa hiya bintu Halimah Sa'diyah, dan dia itu adalah anak Halimah As-Sa'diyah. Fa atlaqaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian saudara perempuan sesusuannya dibebaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akramaha, dimuliakan oleh Nabi. Wa raddaha liqaumiha, dan Nabi kembalikan ke kaumnya. Fa akhbarathum, dan saudara perempuan sesusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menceritakan kepada kaumnya bima waqa'a laha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal ikram, dari pemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap dirinya, diceritakannya kepada kaumnya. Fakana dzalika, dan adalah yang demikian itu, ba'itsan, menjadi sebab termotivasinya suku Hawazin ini ala islamihim, untuk masuk Islam. Baik, nanti kita teruskan pada ayat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.